Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Lanjut Allah. Nah, sekarang kita masuk ke ngaji kita peringatan Isra wal Mi'raj. Kita ambil beberapa poin pentingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Utitu bil buraq." Didatangkan kepadaku Buraq. Farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Aku numpak Buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk Masjid Al-Aqsa. Fasallaitu fihi rak'atain, dan aku salat di dalamnya, kata Nabi, 2 rakaat. Ini informasi buat kita Bapak Ibu. Ternyata Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat, tapi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. 5 waktunya. Kalau sholatnya ya ketbian ya orang sholat, Nabi Adam ya sholat. Makanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengungkapkan beberapa keterangan yang sholat subuh itu Nabi Adam alaihi salam itu sholat subuh 2 rakaat. Yang sholat zuhur itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam 4 rakaat. Yang sholat asar itu Nabi Yunus alaihi salam 4 rakaat. Yang sholat maghrib itu Nabi Musa alaihi salam 3 rakaat. Yang sholat isya itu Nabi Isa alaihi salam 4 rakaat. Jadi masing-masing Nabi punya sholatnya sendiri. Nah, sholat tersebut yang masing-masing bagi Nabi terdahulu kala dikumpulkan untuk umat Islam. Makanya salah satu mukjizat buat Nabi kita dan keberkahan buat umat Islam ini dikumpulkannya sholat yang 5 waktu. Tak ulang lagi, berarti sholat sudah ada ketbian sejak zaman dahulu kala. Nabi masuk ke masjid mengerjakan sholat 2 rakaat. Thumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi, di beranda masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril alaihi salam, bi'ina'im min laban, dengan semangkuk susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan semangkuk khamr di tangan kiri. Ambil contoh gelas aja biar gampang. Di tangan kanan susu, di tangan kiri khamr. Nabi disuruh pilih oleh Jibril, Muhammad pilih. Lama Nabi mikir. Ngapa mesti mikir? Karena waktu itu khamr belum diharamkan, masih boleh diminum. Pilih susu atau khamr, khamr atau susu. Maka kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu.
Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Dalam matan yang lain, laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar Muhammad. Loh Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamr, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum adalah khamr, maka umatmu bakal teler semuanya. Buktinya sekarang Bapak Ibu, Nabi jelas-jelas minumnya susu, masih banyak umat Islam yang teler. Sekaligus ini kan jadi pelajaran bagi kita. Dulu enak, di tangan kanannya susu, tangan kirinya khamar. Enak milihnya Pak, alamatnya pasti, adresnya jelas. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar, alamatnya pasti. Persis kayak nyanyian zaman dahulu. Madu di tangan kananmu, racun. Ibu-ibu nyaut aja kalau diajak nyanyi ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau pilih yang tangan kanan, madu jelas pilihannya. Pilih yang tangan kiri, racun, enak pilihnya. Nah kira-kira ini ibu-ibu, bu, jenengan kalau dikongkon milih di madu nopo di racun? Pilih yang tangan kanan susu, tangan kiri khamar, pilihnya susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Nah jenengan kalau suruh milih di madu nopo di racun? Masya Allah, yang di sana milih di racun, Pak. Yang di situ milih di madu nopo di racun? Di racun juga. Milih di madu makan mati, di racun yo mati. Itu pertanyaannya yang salah itu. Artinya Bapak Ibu enak pilihnya. Yang masalah itu kalau khamar campur susu. Khamar itu ngerti khamar kan Pak? Kalau dalam bahasa sekarang apa? Tuak. Kalau kata orang Jawa susu gendruwo. Kan putih juga. Susu warnanya putih, khamar warnanya putih. Ini zaman-zaman kamuflase. Katanya susu dalamnya khamar, katanya madu dalamnya racun, hidangannya kopi dalamnya sianida. Mati di luwayan Mirna Solihin, diracun sama Jessica Kumala Wongso, geger sedunia internasional. Sampai vonis pengadilan pun hakim bingung ini bener apa enggak si Jessica itu ngeracun. Susah ngebuktikan itu Pak. Peristiwa yang bikin geger seantero dunia internasional, peristiwa meninggalnya Wayan Mirna Solihin gara-gara kopi sianida. Kita sudah sekarang repot kecampur. Ini zaman-zaman kamuflase. Ini zaman-zaman yang menipu. Kalau perumpamaan Pak Zainuddin MZ, kalau bensin kecampur air repot. Karena ngapa? Kalau bensin campur air diminum motor mogok, diminum manusia mabok. Kalau bensin saja diminum motor jalan, kalau air saja diminum manusia segar. Yang repot kalau air kecampur bensin. Talbisul haqqa bil batil, campur antara yang hak dengan yang batil. Apalagi kita ini dihadapkan dengan zaman manipulatif, zaman kamuflase. Banyak orang berjubah agama tapi isinya ambisi politik. Orang awam yang jadi korbannya. Kalau dalam bahasa Arabnya talafi. Apa itu talafi? Penampilannya sunnah tapi tukang fitnah. Gayanya syar'i tapi penuh iri dan dengki. Penampilannya islami tapi kerjanya menyebar provokasi. Mengadu domba atas nama agama. Ya, kemarin-kemarin kan kita repot Pak. Judulnya agama padahal kepentingannya politik.
Banyak orang mengatasnamakan agama untuk memanas-manasin masyarakat. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan kelompok yang gampang sekali bersumpah. Hallafin, kelompok yang gampang sekali bersumpah, ngangkat Al-Quran di atas kepalanya. Pernah ngelihat di medsos zaman-zaman tahun-tahun kemarin, dikit-dikit wallahi demi Allah mubahala. Ini saya ajarkan, saya kasih tahu, itu di Quran sudah dilarang itu. Jangan ikut-ikutan kelompok yang gampang bersumpah, ngangkat Al-Quran di atas kepala, dikit-dikit ngomong demi Allah, dan dia gampang sekali mencela. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ulama menegaskan, orang yang gampang sekali bersumpah itu tanda dia sedang berdusta. Tak ulang ya. Orang yang mudah mengucap demi Allah itu tanda dia sedang berdusta. Bu, ini ilmu buat panjenengan. Jadi kalau lakinya mudah nyebut demi Allah, ketahuan dia lagi bohong. Demi Allah mah, papa nggak selingkuh. Karena yang namanya Pak Kades ya Bu ya, banyak penggemarnya. Pak Kades ecak-ecak membagi bantuan, tahunya ketemu rondo anyaran. Mah ini binaan papa, yang namanya Kades mah harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Kata Pak Parman, dakwah bukan di mimbar, tapi ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Demi Allah papa nggak selingkuh sama rondo anyaran itu. Nah kalau udah pakai demi Allah, bohong. Karena begini Pak, orang yang bertakwa sangat takut mengucapkan demi Allah itu. Sangat takut. Itu kalau orang yang benar-benar bertakwa. Karena bersumpah itu ada syaratnya, ada tempatnya. Kalau Pak Kades dilantik, boleh mengucap demi Allah. Kalau kita jadi saksi di persidangan, boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Ada tempatnya bersumpah itu. Kalau orang gampang bersumpah, apalagi gampang bermubahalah, ingat dia sedang berdusta. Jangan gampang percaya. Ini zaman-zaman kamuflase. Banyak talafi tadi itu. Orang-orang yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Allahumma amin. Karena begini Bapak Ibu, agama itu paling mudah digunakan untuk memanipulasi orang awam. Paling mudah. Makanya kalau kata filsuf itu, religion is an opium for the people. Bahasa Inggris kita. Agama itu candu buat masyarakat. Jadi orang yang mabuk agama, Pak Kades, bisa sama dengan mabuk narkoba. Karena gini, kalau ingin memanipulasi orang awam, gunakan bahasa agama. Orang yang sudah kecanduan agama bahaya kalau sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Kan kayaknya pernah saya ceritakan di Sidomulyo. Ini anekdot, biar nggak terlalu rumit ngajinya. Ada santri berak di kali. Si nongkrong lagi enak-enaknya ngeden, disundul ikan jeleduk. Si santri mencelat, jebur ke kali. Kuasel ini santrinya Pak, pulang ke rumah ngambil jaring, ngambil jala. Pokoknya ikan harus berhasil ditangkap. Dapat ikannya segede paha. Ternyata ikan gabus menggala itu Pak. Kata si santri, Masya Allah ikannya gede betul, pantesan saya disundul nganti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung gak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Dibawa pulang ke rumah, begitu mau dipatiin, namanya ikan gabus kan, masih hidup aja mau dipatiin, mau dimasak, muncul ragu-ragu syak di hati. Niki ikannya halal nopo haram. Datang dia ke rumah guru ngaji, Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Tanya apaan? Kata Pak Ustadz, saya tadi berak di kali lagi nongkrong, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkep, cuman saya bingung sak di hati. Niki ikannya halal nopo haram.
Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab. Tertulis dalam kitab, kata beliau, id rajulun kesundulun iwa. Kata santri, kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Kata ustadznya, dengerin aja. Id rajulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jiddan. Kalau ada laki-laki kesundul iwa, maka iwaknya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Oh, ngono toh Pak Ustaz. Ya sudahlah, mumpung iwak gabusnya masih hidup, kita pulangin ke sungai lagi. Kata ustadznya, nanti dulu, baca kitabnya belum selesai. Selanjutnya kata beliau, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustadz kebagian setugel alias separuh, halal dia. Kata santrinya yang ngomong, Pak Ustadz kalau pengen parohan mah dari tadi udah tak paroh ini ikannya. Kata ustadznya, nanti dulu, jangan buru-buru, ngajinya harus sampai selesai. Wa in ustadzun kabehun. Ternyata pengen semuanya Pak. Yang namanya santri awamnya sudah kasih semua. Nah ini kita begini Bapak Ibu. Makanya saya perlu tegaskan pada kesempatan kali ini, gini saja Bapak Ibu, kita derek kiai sajalah. Ulama-ulama kita nggak mungkin salah. Saya kasih solusi kali panjenengan. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian semua sudah melihat ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka fa'alaikum bisawadil a'zam, wajib bagi kalian semua mengikuti kelompok yang paling mayoritas. Ini perintah Nabi. Kelompok paling mayoritas itu apa? Ini kembalinya penisbatannya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, kelompok mayoritas adalah Nahdlatul Ulama, NU lan Muhammadiyah. Makanya jenengan jangan bingung-bingung Bapak Ibu. Kalau banyak firqah, banyak kelompok, banyak aliran, nggak usah ikut yang neko-neko, jangan ikut yang sepi-sepian, jangan ikut Islam yang nyumput-nyumputan. Ikuti saja yang paling mayoritas, NU dan Muhammadiyah. Apalagi NU ini Bapak Ibu, jamiyahnya terbesar, jamaahnya 100 juta lebih. Makanya NU ini kalau suruh gulingin negara ini Pak, pengen bugot, kelar republik ini. Tapi di NU tidak ada secuil pun minat untuk melawan negara sendiri. Ini sudah terbukti. Saya perlu ingatkan kali panjenengan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Makanya hati-hati memasukkan anak ke pesantren. Saya setuju beliau mengungkapkan ini. Habis itu beliau minta maaf. Kalau saran saya, ngapain minta maaf? Nggak ada yang salah. Setuju nggak kira-kira? Setuju apa setuju? Harus diungkapkan biar orang tua hati-hati masukin anak ke pondok. Ini sekarang main gratis-gratisan, mentang-mentang gratis nggak bayar. Anak masukin pondok, di sana diajarkan hormat bendera haram. 6 tahun di pondok nggak pernah upacara bendera. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila tagut. Salim tangan orang tua saja haram. Ya ada di Lampung juga. Makanya hati-hati kita. Dan jangan baperan umat Islam. Karena jumlah pesantren itu data resminya saja 28.800 pondok pesantren di negeri ini. Jadi 198 itu cuma 0,7%. Sedangkan 99,3% pesantren masih setia NKRI. Dan dari jumlah itu ada 23.372 pesantren Nahdlatul Ulama. Berarti 81% pesantren di Indonesia ini pesantren NU. Jadi jangan baperan. Ini kabar baik buat kita, buat antisipasi. Oke, jangan ikut yang neko-neko, jangan ikut ngaji yang nyumput-nyumput. Ikuti yang jelas-jelas saja. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikuti yang paling mayoritas. Nah kita ini Nahdlatul Ulama.
Makanya Pak Kades, jenengan sudah ikut PKPNU. Itu sertifikatnya mantap itu Pak Kades. Jenengan nyalek bisa pakai itu rekomendasinya. Jenengan jadi bupati mantap didukung. Betul, itu sakti. Karena ngapa? Berarti sudah ada garansi nih NKRI-nya. Kita sama-sama majelis santri Mbah Yai Hasyim Ash'ari. Karena beliau itu Hadratus Syekh. Digelar Hadratus Syekh itu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Abi Daud. 6 kitab induk. Kalau kita mah paling apalnya Sunan Bonang, Sunan Kudus, nama apalnya Sunan Kalijogo. Beliau hafal 6 kitab induk. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang hafal 6 kitab induk. Kita jelas sanad keilmuannya Bapak Ibu. Udahlah, ber-NU yakin nggak mungkin sesat. Ada ratusan ribu kiai-kiai pakar di Nahdlatul Ulama. Kurang apa kita? Ada banyak sekali pesantren yang memproduksi jutaan santri di Nahdlatul Ulama. Jadi jangan ikut yang mak jelas. Kadang-kadang kalau kata orang Lampung MJ mak jelas. Ngajinya nggak jelas kemana. Ketimbang ditanya lo belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya kiai haji Google, ustadznya ustadz Facebook LCMA, yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketika umat ini sudah berfirqah kata Nabi, maka hanya ada satu firqatun najiyah, firqah yang paling selamat. Apa firqah yang paling selamat itu? Wahiyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah itu adalah tempat berkumpulnya segenap perwakilan pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat adalah negara. Dan NU sudah terbukti paling setia dengan negara ini. Makanya Nabi ngancam, man mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak negaranya sendiri, yang mati dalam keadaan memberontak pemerintahnya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi yang ngelawan negara itu, yang jadi teroris radikalis itu bukannya mati syahid, malah mati jahiliyah. Nek ngebom ya mati sangit. Makanya di akhirat nanti Bapak Ibu yang paling gede pahalanya tuh Densus 88. Gara-gara ceramah saya begini Pak, saya dibawa ke Mabes Polri disuruh nyeramain Densus 88 saya. Apa benar Pak Yai kata mereka hadisnya soheh? Soheh Pak, buka semua. Fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian jumpai teroris-teroris itu kata Nabi, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Nanti di hari kiamat Allah tanya, kamu kerjanya apa? Polisi. Dinas di mana? Densus 88. Kerjaan kamu apa? Perang melawan teroris. Masuk surga. Allahumma amin. Densusnya langsung nangis semua, terharu Pak. Enggak sia-sia perang sama teroris. Lalu terorisnya ditanya, kamu siapa? Imam Samudra. Kerjaan kamu apa? Ngebom. Mampir dulu dalam neraka. Jadi bukan mati syahid, mati sangit. Jangan salah kita ini. Makanya Nabi bersabda, kila bunar, anjing neraka. Serem Pak Kades. Nabi nggak pernah ngomong bersabda sekasar ini kecuali tentang teroris. Mbok ya dialusin, kiri neraka. Alusin lagi segawan neraka. Anjing neraka. Syarru qatla tahta adimi sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Itu hadis Nabi. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur karena perang melawan teroris. Makanya di mimbar ini ingin saya katakan, di panggung ini ingin saya tegaskan, mati syahid terbaik adalah mati perang melawan teroris.
Kita ini nggak boleh salah komitmen kebangsaan kita. Makanya ada orang-orang yang melawan negara dengan bahasa agama, itu nggak boleh. Coba Bapak Ibu, nang Arab Saudi Pak, ada khotib Jumat cuman ngomong begini nih, khotib Jumat, wanita dilarang belanja ke pasar dan berdagang di pasar. Lagi khutbah, polisi datang 2 orang, langsung nyekek leher, dirangkul turun, langsung diborgol, khotib masuk penjara, digantikan khotib baru. Lu kok iso cuman ngomong begitu di penjara? Karena dalam waktu bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman mengeluarkan regulasi atau undang-undang, wanita sudah boleh berdagang di pasar. Dulu kan dilarang Pak. Makanya di pasar itu kan jarang kita ketemu perempuan, dilarang belanja ke pasar. Nah si khotib dianggap menentang pemerintah, masuk penjara. Itu enak kalau begitu. Tapi kalau mengkritik Raja Salman, nyebut putra mahkota Muhammad bin Salman, itu bugot, masuk penjara, paling telat seminggu dieksekusi mati, potol palanya. Hukum kayak gitu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya. Nggak bisa dipakai di Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu, nang Arab Saudi nggak ada pengajian pakai taruh kayak gini Pak, nggak ada. Coba jajal cari di Arab Saudi, ada nggak orang pakai taruh pengajian? Nggak ada. Di Arab Saudi itu pengajian hanya boleh di tempat-tempat yang resmi. Dan yang ngisi pengajian harus orang yang ditunjuk pemerintah. Kalian jenengan mau bukti, jajal berangkat haji atau berangkat umrah, bikin majelis halakoh 10 orang, lalu jenengan ceramah, langsung ditangkap. Nggak boleh di Arab itu khutbah kalau nggak diizinkan pemerintah. Nggak boleh ngisi pengajian kalau nggak ada izin pemerintah. Makanya benar kalau kata Tuan Guru Bajang, Indonesia adalah negara muslim paling demokratis sedunia internasional. Jadi kita ini enak tinggal di negeri kita ini. Orang ngomong ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Ada ribuan ulama anteng-anteng saja, ribuan pesantren aman-aman saja, jutaan santri hebat-hebat semua. Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Zaman biyen Pak, sekolah SMA, sekolah SMP nggak boleh pakai kerudung, nggih napa nggih? Zaman biyen, zaman sekarang susah cari yang nggak pakai kerudung. Zaman sekarang polwan pakai kerudung, tentara perempuan pakai kerudung, nggak ada yang melarang. Kita sudah bebas, kita sudah senang. Jadi jangan mau di-framing di media sosial. Ya kalau orang Sido Mulia mah aman lah. Yang payah itu orang kota ya Pak, baru melek medsos. Itu yang jadi masalah soalnya. Baik, lanjutnya kira-kira. Aduh, aturan 1 jam aja ceramahnya ya. Padahal kita ini baru sampai awal. Baik, setelah itu Nabi minum susu. Setelah minum susu, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian saya naik kata Nabi ke langit dunia, langit pertama. Faputih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Kemudian saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu bapak moyang umat manusia. Farah ababi wada'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh kata Nabi. Apa yang aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka-mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, yang kanan Muhammad, namanya ashabul yamin, golongan kanan. Arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita semua. Allahumma amin. Yang di kiri Jibril, yang sebelah kiri itu namanya ashabus shimal, golongan kiri. Mereka adalah arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Ada bocoran Pak. Pas Nabi Isra wal Mi'raj ini, Nabi kan diajak kunjungan ke surga neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku dijak malaikat kunjung ke surga kata Nabi. Begitu aku lihat di surga, ternyata
kebanyakan penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya Bapak Ibu jenengan yang melarat-melarat, mudah-mudahan masuk surga semua. Yang sugih-sugih masuk surganya belakangan, termasuk Pak Andi. Makanya bapak-bapak jenengan yang pengen cepat masuk surga, jangan sugih-sugih. Kalau sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Biar saya aja yang sugih, enak aja kata bapak-bapak. Tapi nggak usah khawatir Pak Andi. Orang sugih yang dermawan masuk surganya duluan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kata Nabi orang bertakwa itu kaya. Ndak apa-apa kok kiai kaya. Ndak apa-apa ustadz kaya. Ndak apa-apa orang soleh itu kaya. Nggak apa-apa. Kalau orang soleh kaya, masjid dibangun. Orang soleh kaya, pesantren selesai. Ya Pak ya. Orang soleh kaya yang fakir dibantu. Nggak apa-apa. Cuman saya perlu ingatkan, asihatu khairum minal ghina. Asihatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Begini nih rumusnya. Ada orang kaya, rumahnya mewah, bertingkat, mobilnya banyak, kolam renang juga ada. Bininya berapa? Satu aja lah ya. Orang kaya Bapak Ibu, tapi ketiban makan takut. Makan nasi takut. Sayur santan takut. Mangan kacang asam urat takut. Makan sate takut. Sambal takut. Lauk ikan asin takut. Ketiban makan tiwul. Nek mbiyen Pak, sing mangan tiwul orang nggak kebeli beras, nggih napa nggih? Zaman sekarang nang Bandar Lampung yang makan tiwul orang kaya semua. Karena takut makan nasi. Yang makan nasi orang melarat-melarat, di samping rumah orang kaya ada orang melarat rumahnya gede. Atapnya bocor, lantainya tanah. Tapi sekali makan 3 piring. Nambah 3 kali. Sayur nangka santan kental. Lauknya ikan asin tanjan sepiring. Sambal terasi pedas. Lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Mantap itu. Bermuangan bersimbah keringat, badok. Duduk di teras, buka baju, ngudut, ji samsu. Surga dunia itu Pak. Kalau begitu mah mending jadi orang melarat, yang penting makan enak. Daripada sugih takut makan. Ketimbang makan segenggam. Makan juga makannya tiwul. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Allahumma amin. Zaman saya ajarin sama ibu-ibu, yang sehat itu yang pikirannya tenang. Pokoknya jangan panasan hidup di dunia ini. Yang gopek penyakitan itu yang panasan. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga beli kalung bingung. Karena emak-emak ini begini Pak. Apa bedanya wong lanang karo wong wedok? Kalau orang laki pandangannya ke depan itu jauh. Makanya jenengan Pak ngebut berani, namanya laki. Motong kendaraan di depan berani karena jangkauan pandangannya sudah pas, jejekan gasnya sudah ngerti. Karena jauh pandangan. Perempuan diajak ngebut nutup matanya karena takut numbur. Tapi ingat, laki-laki punya kelemahan pandangan ke sampingnya terbatas. Makanya lebih sering nyerempet daripada numbur. Itulah laki-laki. Tapi kalau emak-emak pandangan ke depannya terbatas, tapi pandangan ke sampingnya itu lebar. Makanya ibu-ibu ini tanpa harus ngelirik, tahu betul teman di sampingnya nambah cincin.
Tahu betul. Udah nambah kalung, ngerti betul Pak. Apalagi ngomporin lakinya, Pak, nopo? Tonggone tuku mobil, Bapak kapan? Pak, tetangga ganti istri, Bapak kapan? Ya sudah, kalau mau diganti juga. Paling tahu peristiwa yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya. Balik lagi Bapak Ibu, Nabi diajak kunjung ke neraka, wa tala'tu finnar wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Enggak enak nyebutnya ini. Aku kunjung ke neraka kata Nabi, tapi aku kaget, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Serem banget. Ngapura nggih Bu? Kan pernah tak ajarin perempuan ini paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Bu, tak ajarin ya. Kalau jenengan pengen masuk surga, gampang, taat, manut suami. Tapi kalau jenengan pengen masuk neraka, yo gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Ya jajal kalau nggak percaya. Benar nggak kata Pak Parman, mudah masuk nerakanya. Perempuan ya kalau ngitung surga ya gampang. Wong jenengan nyucup tangan suami saja pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu. Makanya buat adik-adik remaja, kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang putih, jangan yang coklat, cari yang hitam sekalian. Biar ngepasin hajar aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami, dikasih dari satu bajunya dikasih 1000 pahala, dicabut darinya 2000 dosa. Coba jenengan ngitung Bu, kalau nyuci baju suami 10 sehari, 2 kolor celana dalam, ganti gak bapak-bapak kolornya itu? Celana dalam 2, kaos dalam udah ketiga, kaos oblong 4, baju koko 5, kemeja kerja 6, kolor pendek 7, celana panjang 8, celana kerja 9, sarung 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua Ustadz, nggak ada yang kotor, tanya suami, Pak, apa kolornya mana Pak? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, mak nih ternyata nyuci kolor. Paling gampang perempuan masuk surga itu, ibu-ibu datang bulan saja dosa-dosanya dikafarat. Jangankan datang bulan, pening pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya jenengan itu kalau bisa setiap sebulan sekali pening pala, antem aja sama bodrek atau paramek, enak kita itu. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga, Allahumma amin. Baik, lanjut kemudian yang berikutnya, tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Kemudian aku naik lagi kata Nabi ke langit yang kedua, fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang kedua, fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu saya kata Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa, Nabi Yahya itu sama Pak, dianiaya oleh orang Yahudi. Nabi Isa itu kan nanti digergaji, putus badannya, kerjaan orang Yahudi. Nah, Nabi Isa akan turun lagi ke muka bumi ini, tujuannya membunuh Dajjal. Nah, Dajjal nanti akan menjajah dunia internasional, akan berperang dengan pasukan Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi nanti pakai bendera hitam. Nah, ini yang perlu saya luruskan, tak minum dulu Pak, saya ngelak ya. Enggak ada bendera tauhid itu Bapak Ibu. Kebohongan terbesar di abad modern ini orang nyebut bendera tauhid. Sejak kapan Pak tauhid punya bendera? Ratusan juta rakyat Indonesia ditipu dengan istilah bendera tauhid itu. Makanya kita harus ngomong sekarang, enggak ada bendera tauhid itu. Bendera hitam, dan bendera hitam
sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan itu bendera hitam palsu. Makanya keterangannya begini, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tuh kan, beruntung kita ini enggak pakai bendera hitam, kalau enggak bagian dari kepalsuan kita. Bahkan sudah difatwakan Bapak Ibu oleh ulama di Aceh, nulis kalimat tauhid di bendera haram, nulis kalimat tauhid di peci, di topi haram. Ada nggak yang pakai bendera peci tauhid? Nggak boleh. Pakai topi karena ngapa, itu bukan tempatnya. Pakai topi tauhid tapi masuk toilet nggak dilepas, dosa. Nulis di baju, bininya malas nyucinya, diinjek-injek aja. Itu meletakkan kalimat suci bukan pada tempatnya. Sekarang saya lihat emak-emak tuh banyak pakai kalung, beli di toko emas kalung liontinnya Allah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita pakai liontin Allah. Karena ngapa? Nabi pernah pakai cincin, ada Muhammad Rasulullah tulisannya. Beliau masuk toilet, idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi masuk toilet, dilepas cincinnya. Makanya ibu-ibu yang pakai kalung lafaz Allah, kalau masuk toilet pom bensin, sebelum masuk toilet lepas dulu kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar dari toilet kalungnya hilang. Makanya jangan so islami daripada lafaz Allah, mending nama suami yang ditulis di liontinnya, Andiku sayang. Keren. Ini banyak orang-orang so islami tapi salah, Pak. Baik, yang berikutnya, tumma urija bina ila sama'i tsalitsah, naik ke langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Dipercepat aja ya. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idhuwa musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Nabi masuk pintu gerbang Baitul Ma'mur, naik ke Sidratul Muntaha, thumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, kampungnya malaikat. Tempat tinggalnya Jibril ada di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi naik lagi ke atas, kata Nabi, Jibril temani, saya takut naik sendiri. Jawab Jibril, innaka akrama 'alallahi minni, sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke atas Muhammad, tapi saya tidak boleh, kata Jibril. Maka Nabi naik ke atas. Sampai di atas beliau menghadap Allah, gemetar, tidak berani mengangkat kepala. Nabi kemudian mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan kita kalau ketemu Allah. Jangan sampai jenengan Pak nanti di akhirat ketemu Allah, assalamualaikum, enggak sopan. Assalamualaikumnya buat sesama kita. Kalau mengucap sama Allah itu at-tahiyat yang diucap. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nyaut lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk diangkat kalau kita sholat. Madzhab Syafi'i tunjuk diangkat. Madhab Hanafi la ilaha illallah turun. Madhab Hambali dari at-tahiyat udah diangkat. Kalau madhab Maliki diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri, tak 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 tak. Ini madhab Maliki. Sekarang ada yang niru, bukan ke kanan ke kiri, atas bawah, wong 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 wong. Nah, karena ada yang kanan kiri atas bawah, hanya muter-muter, wong 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 wong, muter-muter. Ya, silakan jenengan amalkan masing-masing saja menurut keyakinan. Cuman saya sumbang saran,
Kalau yang goyang-goyang itu jangan sampai ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung takut orang curiga, kira-kira apa itu kira-kira. Nah kemudian fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Lalu Allah mewahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Ditawar menawar, ya ini sudah takdirnya soalnya, tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa shalawatin. Sesungguhnya dari 50 tadi tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin ashrun, satu sholat nilainya 10, fadzalika khamsuna sholatan, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Annahu wa ahidtu anni ahdan, aku bikin perjanjian di sisiku, kata Allah. Bunyi perjanjiannya begini, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna, sesungguhnya barang siapa yang menjadi penjaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhaffidz alaihinna liwaqtihinna, tapi barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Laku kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Sehingga ngerti kodoannya orang NU. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Walaupun sih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Jaga sholat, simple bagi umat Islam ini. Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin.